Shalom adik-adik, gimana kabar kalian pada hari ini? Tidak terasa kita bertemu lagi di hari Minggu. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Tetapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau sertai Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Miliki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Miliki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yesus kekasih jiwaku, sungguh gue percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi
Haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan mulai satu penyembahan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam pujian dari hatiku, lalu di setiap waktu tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, biarlah kami dapat memahami akan firman ini dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik semua, pada pagi hari ini akan mau mengajak adik-adik semuanya belajar firman Tuhan dengan tema jangan takut ada Tuhan, yang terambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33. Ayat yang ke-22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu teriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada
mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, adik-adik, firman Tuhan ini bercerita bagaimana waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, ketika murid-muridnya sedang menaiki perahu dan dalam perahu, sedangkan Yesus menyendiri. Nah, pada waktu di pertengahan jalan, murid-murid Yesus ini sedang menaiki perahu, dan pada saat itu perahu mereka ini diombang-ambingkan oleh angin yang sakal, yang artinya angin yang sungguh sangat besar gitu, sehingga mereka merasa ketakutan. Nah, ketika mereka ketakutan, pada saat itu Yesus menghampiri mereka dengan berjalan. Tetapi ketika itu mereka tidak mengenal. Nah, jadi dari peristiwa ini adik-adik, kita bisa belajar bahwa ada beberapa hal yang kita perlu ketahui, bahwa supaya apa sih atau bagaimana sih cara kita untuk tidak takut. Nah, tentu adik-adik juga pernah mengalami yang namanya ketakutan, takut melihat hantu ataupun takut akan hal-hal lain. Nah, karena itu kita akan belajar beberapa hal yang perlu kita ketahui supaya kita tidak takut. Yang pertama yaitu bagaimana kita untuk tidak takut, yaitu kita harus mengenal pribadi Yesus. Nah, di ayat yang ke-26 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu teriak-teriak karena takut. Nah, pada saat itu Yesus sedang berjalan di atas air, tetapi murid-muridnya tidak mengenal Yesus. Mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Nah, sehingga mereka tidak memahami pribadi Yesus. Nah, adik-adik, dalam hal ini ketika mereka merasa takut dan mereka tidak mengenal bahwa itu Yesus, jadi mereka takut sekali. Tetapi Yesus berkata, "Ini aku." Dia bilang seperti itu. Jadi adik-adik, hal apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita tidak takut, yaitu kita harus mengenal pribadi Yesus. Bagaimana sih kita mengenal pribadi Yesus? Tentu dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Banyak hal pribadi Yesus yang diungkapkan dalam Alkitab. Nah, bagaimana sih Yesus itu sehingga kita tidak perlu takut, baik itu menghadapi masalah, baik itu menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita, bahkan hal-hal yang menyeramkan seperti hantu seperti itu, kita tidak perlu takut karena kita percaya bahwa ada Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan itu maha hadir, tentu kita tidak akan takut karena kuasa Tuhan itu lebih besar. Nah, hal yang kedua yang perlu kita pelajari adik-adik, bagaimana kita untuk tidak takut, yaitu kita harus percaya kepada Yesus. Di ayat yang ke-28 sampai yang ke-31 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, megang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Nah, jadi pada saat itu ketika Petrus melihat Yesus, dia merasa kurang percaya bahwa itu benar-benar Yesus yang ada bersama-sama mereka. Sehingga dia mau mencoba untuk berjalan di atas air. Nah, ketika dia coba untuk berjalan di atas air, dia merasa ketakutan, bimbang. Nah, ketika kita
dalam kehidupan kita juga adik-adik. Mungkin kita menghadapi kebimbangan dalam sekolah kita karena merasa sulit mengerjakan tugas-tugas. Kita tidak perlu takut adik-adik. Yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita yaitu kita percaya dan berusaha untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena ketika kita percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menolong kita, yang mengangkat kita, asalkan kita mau percaya. Tidak ada satupun yang perlu kita takuti adik-adik, asalkan kita mau mengenal pribadi Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kedua, kita mau percaya kepada Yesus. Nah, hal itulah yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini adik-adik, biarlah itu menolong setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh belajar akan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tidak takut dalam menghadapi apapun Tuhan. Biarlah kehidupan kami untuk tetap percaya dan selalu ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap adik-adik kami yang merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya bahwa adik semua dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman Abi Maranatha. Fellowship Abi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 6:30 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat join dalam fellowship ini karena kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan loh, tapi juga ada games. Jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, bagi adik-adik yang belum mendapatkan link, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah sholat minggu diadakan secara online pukul 9 pagi. Ibadah dapat diakses melalui YouTube channel GBI Maranatha. Pada hari ini kita juga sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun untuk Keiko. Dan kita mau berdoa sama-sama. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah tambahkan 1 tahun untuk Keiko Tuhan. Biarlah Keiko bisa menjadi anak yang lebih baik lagi Tuhan. Bisa menjadi anak yang membanggakan orang tuanya. Bisa semakin taat kepadamu Tuhan. Dan bisa semakin rajin mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau serahkan Keiko dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.